아멘. 은혜로운 장이었습니다. Amin 우리는 atas 언약의 paduan 사람입니다. suara yang luar biasa seperti apa yang dinyanyikan oleh paduan suara. Orang yang memiliki perjanjian adalah orang yang hidup sesuai firman Tuhan. Jadi kita bukanlah orang di bumi ini, tetapi orang yang memiliki kewarganegaraan kerajaan sorga. Mari kita mengakui iman kita, Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Amin. Dan mari kita memberi salam sekali lagi. Mari kita mengikuti perkumpulan bersama dengan anggota jemaat yang lain. Karena kita adalah satu keluarga secara rohani. Firman hari ini berjudul kita masing-masing adalah anggota yang menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Dan melalui kitab Roma, kita bisa mendapatkan jawaban atas dua pertanyaan secara iman. Pertanyaan pertamanya adalah bagaimana caranya kita bisa memperoleh keselamatan. Dan pertanyaan yang satunya adalah terus kita sebagai rakyat yang sudah diselamatkan, apa yang kita harus lakukan di atas bumi ini? Kalau kita melihat Rasul Paulus dari Roma 1 ayat 11, di sana firman-Nya itu menegaskan hanya melalui Yesus Kristus, yaitu Injil dari Tuhan Allah, kita dapat memperoleh keselamatan. Jadi banyak agama yang lain, mereka menganiaya kita. Mengapa kalian orang Kristen mengatakan hanya Kristen yang memiliki keselamatan? Semua agama sama, tetapi bukan. Tidak semua agama itu sama. Hanya melalui Yesus Kristus kita dapat memperoleh keselamatan. Kalau rakyat Israel, mereka mempertaruhkan nyawa untuk menepati hukum Taurat supaya mereka dapat diselamatkan. Tetapi itu bukan syarat untuk memperoleh keselamatan. Hanya melalui penyaliban dan juga kebangkitan Yesus Kristus, kita dapat mengambil jalan keselamatan. Jadi jalan menuju keselamatan itu telah dibukakan melalui penyaliban Yesus dan juga kebangkitan Yesus. Maka itu adalah satu-satunya jalan. Tapi cara kita untuk mengambil jalan keselamatan tersebut bukan melalui tindakan kita atau perbuatan kita atau kebaikan kita, tetapi hanya anugerah kasih karunia Tuhan dan hanya diperoleh melalui iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Hanya iman. Hanya oleh iman. Dan melalui Roma 12, di sana menjelaskan bagaimana caranya orang yang sudah diselamatkan, yaitu anak Tuhan, hidup seperti apa. Jadi secara praktek apa yang mereka harus lakukan. Rasul Paulus menjelaskan dari Roma pasal 12, kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi itu adalah praktek pertama yang kita harus lakukan. Jadi kita menjadi sukacita bagi Tuhan Allah, itu semuanya dimulai dari ibadah. Jadi pertamanya kita harus melakukan ibadah yang sejati. Kalau kita tidak melakukan ibadah ini dengan sepenuh hati, kita tidak bisa melakukan apa-apa yang lain. Itu semuanya dimulai dari ibadah hari Minggu. Jadi seluruh kehidupan kita harus menjadi ibadah kepada Tuhan Allah sebagai persembahan yang hidup. Jadi kita harus ibadah 24 jam.
Jadi ada pepatah yang mengatakan ibadah itu seperti springboardnya secara rohani. Springboard itu apa? Springboard itu papan menyelam yang dipakai oleh penyelam untuk lomba. Jadi mungkin kita bisa sebut juga sebagai salah satu batu loncatan. Jadi springboard tersebut memiliki elastisitas. Jadi atlet dapat menggunakan springboard itu untuk mencapai lompatan yang tinggi dan melakukan berbagai gerakan akrobatik yang indah di udara. Jadi sama seperti itu, kita itu membutuhkan springboard secara rohani, yaitu batu loncatan secara rohani. Dan ibadah itu adalah batu loncatan kita. Jadi melalui firman Tuhan yang telah diberitakan melalui ibadah, kita bisa hidup dengan penuh aktif dan penuh semangat pada saat kita menjalani kehidupan kita secara rohani. Kalau tidak ada springboard atau batu loncatan secara rohani dalam kehidupan kita, kita harus melakukan sesuatu dengan sekuat tenaga kita. Dan itu disebut apa? Itu disebut kita memakai cara manusiawi. Jadi kita apa-apa melakukan cara manusia. Karena kita tidak menerima kekuatan dari Tuhan Allah, sehingga kita melakukan segala hal dengan kekuatan manusia kita. Ya, dan jelas kita hidupnya sehingga berpusat pada diri kita, seperti Kejadian pasal 3. Pada saat kita beribadah, kita harus menikmati berkat tata kerajaan sorga. Maka kita menyebut itu sebagai heavenly power, kekuatan surgawi. Oleh karena itu, orang yang telah diselamatkan, yaitu anak Tuhan, mereka dapat menikmati segalanya itu dengan hanya ibadah. Jadi ibadah itu segalanya. Jadi saya suka melihat sikap orang pada saat mereka beribadah. Jadi pada saat kita melihat orang, itu sudah jelas kelihatan melalui sikap dia mengikuti ibadah. Jadi kalau misalkan orang itu sudah ditentukan oleh Tuhan untuk diselamatkan, ya pasti mereka akan datang untuk beribadah. Tetapi ada orang yang tidak beribadah. Ada yang tidak hadir dan ada yang hadir pun mereka sikap ibadahnya itu tidak baik di hadapan Tuhan. Ya kalau gitu pasti Tuhan akan memberi mereka pelatihan supaya mereka fokus kembali kepada Tuhan Allah. Tetapi pastilah susah untuk mereka kembali lagi kepada Tuhan Allah kalau sikap ibadahnya sudah hancur. Dan kalau misalkan oleh karena itu saudara harus melakukan forum sharing setelah saudara beribadah. Itu bukan sharing untuk membahas persoalan kita atau masalah kita, tetapi kita bahas tentang firman apa yang kita pegang pada hari itu. Jadi kalau saya bertemu dengan keluarga yang membawa persembahan khusus untuk Last 1000, saya selalu tanya apakah satu keluarga ini melakukan forum atau tidak. Jadi kita sebagai platform, apa yang kita harus hidup? Yaitu kita harus hidup untuk berhasil dulu, untuk beribadah. Kalau gitu di dalam lingkupan di dalam gereja, apa yang kita harus lakukan? Dan Paulus di sana berkata, kita harus memikirkan hal-hal yang patut kita harus pikirkan. Dan kita harus berpikir juga
bahwa kita harus menguasai diri menurut ukuran iman kita yang dikaruniakan Allah kepada kita masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota. Jadi kita adalah satu tubuh di dalam Kristus. Kita harus bersatu dulu. Jadi kita membentuk kesatuan dalam gereja dulu, baru kita bisa menyerang budaya kegelapan di dunia ini. Jadi saya memberkati saudara sekalian supaya saudara bisa menjadi tokoh utama yang dapat melakukan misi surgawi. Subjudul pertama adalah setiap orang adalah makhluk yang saling memerlukan. Ayat 3 mengatakan, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu, aku berkata kepada setiap orang yang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi di sana diceritakan, patut kamu pikirkan. Jadi ada hal yang kita patut harus pikirkan. Dan juga dengan memakai apa? Dengan karunia yang dikaruniakan Allah. Jadi dikaruniakan Allah maksudnya itu dengan rasa syukur atas keselamatan. Kalau kita memakai kata-kata yang dipakai oleh Paulus suka memakai kata anugerah atau karunia. Jadi kita menjadi diri kita karena ada karunia Tuhan Allah. Bagaimana caranya kita bisa melihat karunia tersebut? Kalau ada rasa syukur, pastilah kita bisa merasakan itu adalah karunia Tuhan Allah. Jadi kesadaran akan adanya karunia Tuhan terhadap kita sehingga kita dapat bersyukur. Jadi orang yang memulai apapun dengan kasih karunia Tuhan, pastilah orang ini tidak akan tergoyah. Dan apapun masalah yang dia hadapi, pastilah dia dapat melanjutkannya. Mengapa? Karena dia, apapun bagi dia, itu adalah karunia Tuhan Allah. Jadi diselamatkan oleh Tuhan Allah, itu juga karunia Tuhan. Dia bisa hidup di dunia ini, itu juga karunia Tuhan Allah. Jadi orang yang menerima karunia itu, dia akan mengalami pertumbuhan dan juga mengalami perubahan. Jadi ciri-ciri orang yang berakar pada kesadaran karunia ini, Paulus menjelaskan orang seperti itu, dia tidak memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut dia pikirkan. Jadi maksudnya gimana? Dia mengetahui diri mereka. Jadi dia tahu dirinya dia itu seperti apa. Dan pada akhirnya apa yang dijelaskan, kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman. Jadi secara logika, mereka dapat menguasai diri mereka. Jadi sebenarnya apa itu yang lebih tinggi daripada yang patut kita pikirkan? Pikiran yang lebih tinggi daripada yang patut kita pikirkan adalah kita berpikir kita dapat menguasai segalanya. Seperti Kejadian pasal 3, kita salah paham, kita salah paham atau kita menganggap bahwa kita dapat menguasai kehidupan kita dan kita yang menjalani kehidupan kita. Kalau kita melihat Yesaya 14 ayat 13, di sana berkata bahwa engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tataku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Terus bagaimana
akibatnya kalau orang yang berpikir seperti demikian, yaitu sebaliknya ke dalam dunia yang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Inilah akibat dari pikiran setan. Jadi setan ini dia akan terus menghancurkan kesatuan di dalam gereja. Itu strategi setan. Seharusnya kita saling mengasihi, saling membantu, saling membangun. Tetapi setan paling tidak suka dengan hal itu. Jadi setan harus menghancurkan gereja, harus menghancurkan keluarga. Jadi itu strategi utamanya setan. Jadi setan terus memikirkan pikiran yang berpusat pada diri kita. Kamu yang paling penting kok, kamu tidak perlu bersama dengan orang-orang itu. Kalau kita dan kamu harus marah kalau kamu tidak dianggap. Kamu harus egois. Karena kamu yang paling penting dalam dunia ini. Kita tidak boleh tertipu oleh strategi setan seperti itu. Kalau kita harus memakai cara hanya Kristus, hanya kerajaan Allah, hanya kepenuhan Roh Kudus. Tuhan Yesus pun menunjukkannya secara fakta. Kalau kita melihat Markus 14 ayat 36 di sana berkata, katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Jadi sampai Yesus pun berdoa di Bukit Getsemane sebelum ia disalib bahwa kalau dia bisa menghindari penderitaan ini, dia ingin menghindarinya. Tetapi apa yang dikatakan oleh Yesus setelah itu? Memang Yesus datang untuk disalib, tetapi begitu menderita untuk membawa penyaliban itu, sehingga ia minta tolong kepada Tuhan Allah, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi pada akhirnya Yesus kembali lagi berdoa kepada Tuhan Allah, janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Maksudnya saya tidak mau untuk disalib, tetapi kalau itu memang kehendak Tuhan Allah, saya akan disalib. Jadi saudara maju aja ke dalam rencana Tuhan Allah. Tidak ada perselisihan, tidak ada pertentangan. Memang itu berbeda dengan pikiran kita, memang itu berbeda dengan rencana kita, rancangan kita. Tetapi kalau memang itu adalah rencana Tuhan, saudara harus maju. Pastilah saudara membutuhkan damai sejahtera. Tetapi kalau misalkan saudara berpikir dan hidup berpusat pada diri saudara, tidak akan ada damai sejahtera. Tidak ada damai sejahtera kalau saudara hidup berpusat pada diri saudara. Siapa yang bisa mengetahui isi hati kita? Siapa yang benar-benar sama persis dengan pikiran kita? Tidak akan ada orang yang bisa menerima kita apa adanya. Sehingga kita pasti hidup di dalam bersungut-sungut. Jadi kalau misalkan saudara tidak ada damai sejahtera di dalam hati saudara, itu berarti saudara berpikir lebih tinggi daripada apa yang patut saudara pikirkan. Itu sangat sederhana. Oleh karena itu jangan tertipu. Tetapi hidup sesuai dengan firman Tuhan. Hanya setia kepada firman Tuhan Allah. Kalau gitu, damai sejahtera sejati, sukacita sejati, rasa syukur sejati, kebahagiaan sejati akan mengikuti saudara. Jadi dari wajahnya saudara pastilah akan kelihatan.
Jadi itu adalah hak khusus. Menikmati damai sejahtera itu adalah hak khusus untuk kita sebagai anak Tuhan. Itulah hak khusus yang kita sudah miliki. Janganlah sampai saudara direbut hak khusus tersebut oleh setan. Kalau kita membaca ayat 4 dan 5, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Jadi mengapa kita memakai kesatuan? Mengapa kita menyebut gereja itu sebagai komunitas? Karena komunitas itu terdiri dari orang-orang yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Tidak ada orang yang sama. Sehingga Paulus pun menggambarkan komunitas gereja ini sebagai satu tubuh di dalam Kristus. Komunitas satu tubuh di dalam Kristus. Jadi, kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Tapi kita semua memiliki fungsi yang berbeda-beda dan juga sifat yang berbeda-beda. Tetapi tidak boleh ada yang terkecuali. Karena kita membutuhkan satu dengan yang lain. Tidak ada anggota tubuh yang lebih bagus daripada yang lain. Tidak ada anggota tubuh yang lebih dibutuhkan daripada yang lain. Semua dibutuhkan, semua itu penting. Jadi jangan terlalu membanggakan diri saudara karena saudara sudah lama beriman. Dan juga saudara jangan mengecilkan hati karena saudara baru percaya kepada Yesus. Ada pepatah bahasa Korea yang mengatakan orang bijaksana yang berbeda-beda dapat menerima perbedaan masing-masing hingga dapat bersatu. Namun orang picik kelihatannya mereka berkelompok dan bersatu dengan orang-orang sesama, tetapi mereka tidak bisa menjadi bersatu. Jadi kita bisa melihat ciri-ciri orang picik. Mereka tidak bisa bersatu dan mereka tidak bisa secara harmonis satu dengan yang lain. Tapi kalau orang bijaksana, pastilah mereka memiliki karakter dan talenta yang berbeda-beda, tetapi pastilah bisa bersatu dengan yang lain. Jadi sama seperti judul khotbah hari ini, kita adalah anggota yang menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Jadi saya memberkati seluruh anggota Jemaat Gereja Yewon supaya saudara memiliki kesadaran bahwa saudara adalah yang menjadi satu tubuh di dalam Kristus dengan yang lain, sehingga saudara bisa mengetahui untuk apa saudara bergereja dan untuk apa saudara melakukan misi penginjilan misi ini. Subjudul kedua adalah karunia yang berlain-lainan. Kalau baca ayat 6-8, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukan dengan sukacita. Paulus menjelaskan bahwa setiap anggota tubuh di dalam Kristus, mereka memiliki talenta yang berbeda-beda. Jadi, tidak semua anggota itu memiliki tugas yang sama. Oleh karena itu, di dalam gereja begitu banyak orang berkumpul, tetapi mereka tidak melakukan tugas yang sama.
Karena Tuhan menciptakan kita itu tidak sama semua. Tetapi Tuhan memberi talenta yang berbeda masing-masing sesuai dengan sifat dan karakternya. Dan mereka dipakai untuk melakukan pelayanan Tuhan. Jadi di sini ada orang yang bernubuat, itu bukan orang yang bernubuat seperti bisa melihat masa depan, tetapi orang yang dapat memberi firman Tuhan. Jadi orang yang dapat memberi firman Tuhan dengan baik. Jadi orang yang menyadari firman Tuhan itu lebih cepat daripada orang lain dan orang yang dapat memahaminya dengan lebih baik dan orang yang dapat menafsirkan firman Tuhan lebih baik. Biasanya hamba-hamba Tuhan yang dapat anugerah Tuhan yang seperti itu, talenta yang seperti itu. Dan ada juga orang yang memiliki talenta untuk melayani orang lain. Khususnya orang-orang yang melakukan pelayanan di parkiran. Saya paling menghormati anggota jemaat yang melakukan pelayanan di parkiran karena mereka tidak dikenal oleh orang banyak. Tetapi tempat yang paling stres karena orang semuanya pada sensitif. Jadi bukan hanya tempat parkiran tetapi tempat makan dan juga khusus untuk mempersiapkan bunga-bunga ini. Jadi orang-orang yang melakukan pelayanan seperti itu mereka tidak dikenal, mereka tidak diberi sertifikat atau semacam penghargaan yang luar biasa daripada yang lain, tetapi mereka begitu dipenuhi dengan Tuhan Allah. Apalagi tempat parkiran, di sana orang-orang semuanya pada sensitif. Semua orang pakai klakson untuk menunjukkan kemarahan mereka. Jadi malah tempat parkiran mereka apalagi suka macet dan terlalu banyak orang yang parkir, sehingga setan itu benar-benar membuat orang-orang jadi marah hanya dengan parkir. Jadi ladang parkiran seperti itu juga melakukan pertempuran rohani. Oleh siapa? Oleh orang-orang yang melakukan pelayanan. Jadi saya sebagai gembala sidang, saya juga mendengar begitu banyak cerita dari pendeta-pendeta yang lain. Katanya ada orang-orang yang mau beribadah tetapi gara-gara masalah parkir mereka tidak jadi ibadah. Jadi cobalah saudara berpikir juga, kalau misalkan ada restoran yang enak sekali tetapi parkirannya susah, kalau gitu pasti saudara jadinya malas walaupun makanannya enak di sana. Jadi kita harus benar-benar bersyukur kepada anggota jemaat gereja Yewon yang melakukan pelayanan di tempat parkiran. Jadi gereja kami memiliki tempat parkiran yang dapat yang dapat memuat 700 mobil. Jadi pada hari Minggu kita itu benar-benar penuh banget parkirannya. Jadi saya telah mendapatkan laporan bahwa katanya ada perjanjian di antara hamba-hamba Tuhan bahwa mereka tidak boleh bawa mobil kalau hari Minggu, supaya kita bisa memberi parkiran kepada jemaat yang baru pertama kali datang. Dan juga kami telah melakukan kerjasama dengan rumah sakit Pumin di dekat gereja kita supaya saudara dapat parkir juga di sana. Tapi kalau misalkan jika saudara ingin membantu anggota jemaat gereja Yewon yang baru, cobalah saudara naik atau ambil transportasi umum kalau hari Minggu supaya kita bisa
memberi parkiran yang lebih luas kepada orang-orang yang baru pertama kali datang ke gereja Yeon. Jadi begitulah macam-macam talenta yang Tuhan kasih kepada orang-orang yang telah diselamatkan. Ada juga yang dapat mengajar, ada juga yang menasehati. Jadi sama seperti itu, Tuhan memberi talenta yang berbeda-beda kepada anak-anak Tuhan. Dan ada cara yang paling gampang untuk menemukan talenta kita. Apa itu? Pada saat kita melakukan pelayanan Tuhan, ada hal yang membuat kita tuh selalu senang dan berbahagia. Kalau gitu, itu adalah talenta saudara. Jadi saudara dapat menemukan talenta saudara itu apa pada saat saudara melakukan pelayanan Tuhan. Seperti apa yang sudah ditegaskan dari ayat 8, kalau kita menemukan talenta kita, pastilah kita melakukannya dengan rajin dan sukacita secara ikhlas. Jadi saya memberkati saudara sekalian supaya saudara bisa menjadi tokoh utama yang dapat dipakai oleh Tuhan dengan talenta sorgawi yang datang dari Tuhan Allah. Kesimpulannya adalah saya mau menceritakan tentang berita yang begitu hangat dibahas di halaman yang menjadi cerita halaman pertama di bidang olahraga. Jadi pasti saudara mengetahui Liga Premier Inggris. Liga Premier Inggris adalah salah satu dari 5 liga sepak bola utama Eropa bersama dengan Liga Spanyol, Jerman, Prancis, dan juga Italia. Serta merupakan liga yang dinilai terbaik di antara kelima liga tersebut. Tetapi di Liga Premier Inggris ini ada seorang pemain sepak bola Korea Selatan yang bernama Son Heung-min dari Tottenham. Di Liga Premier Inggris ini dia menjadi pemain Asia pertama yang meraih gelar pencetak gol terbanyak di liga itu. Jadi Son Heung-min ini, Son juga berhasil memecahkan rekor gol terbanyak yang dibuat oleh pemain Asia di Liga Eropa. Jadi sebelum pertandingan terakhir itu, Son berada di urutan kedua dalam peringkat gol, lebih sedikit 1 gol dari yang telah dicetak oleh Salah, yang namanya Salah. Dan Son kemudian mencetak 2 gol dalam pertandingan terakhir musim ini, sementara Salah berhasil mencetak 1 gol dalam pertandingan melawan Wolverhampton Wanderers di hari yang sama, sehingga membawa kedudukan imbang bagi keduanya. Tapi prestasi Son mendapatkan pujian sebagaimana 23 gol yang dicetaknya adalah melalui serangan ke gawang lawan. Di sisi lain, Salah, yaitu yang orang yang memiliki gol banyak juga, dia mencetak 5 gol dari tendangan penalti. Jadi maksudnya, gol yang dicetak oleh Son itu secara resmi nilainya lebih tinggi daripada yang lain. Jadi sebenarnya apa yang membuat Son ini menjadi pemain sepak bola yang begitu luar biasa sehingga dia menjadi pemecah rekor gol terbanyak yang dibuat oleh pemain Asia di Liga Eropa. Sebenarnya dia itu katanya memiliki tekanan yang sangat besar sebelum mengikuti pertandingan tersebut. Karena pertandingan terakhir itu adalah pertandingan terakhir untuk menjadi pencetak gol terbanyak. Apalagi dia kehilangan beberapa kesempatan untuk mencetak gol tersebut, sehingga di tengah pertandingan ia sempat memikirkan mungkin ini bukan harinya dia. Jadi dia harus menyerah. Tetapi nikmati saja pertandingannya. Tetapi apa yang dilakukan oleh teman-teman satu timnya Son
termasuk Lucas Moura dan juga anggota-anggota yang lainnya, mereka berusaha untuk memberi umpan kepada Son supaya Son itu dapat mencetak gol lebih banyak. Semua orang pada membantu Son supaya Son itu bisa mencetak gol lebih gampang dan lebih mudah. Jadi mengapa saya menjelaskan hal ini? Di dalam kehidupan beriman kita pun harus seperti itu. Jadi kita harus bersatu, bukannya siapa yang lebih bagus, siapa yang lebih kelihatan, siapa yang lebih berkarir, tetapi kita harus bersatu hanya dengan maju menuju penginjilan Injil, penginjilan misi. Jadi pada saat kita penuh dengan rasa kesatuan di dalam komunitas gereja ini, kita dapat mencetak gol terbanyak. Kalau kita tidak bisa bersatu, bagaimana caranya kita bisa melakukannya? Jadi cobalah saudara berusaha untuk melihat diri saudara. Apakah saudara bersatu atau tidak? Saya sangat bersyukur karena gereja Yewon selama ini begitu membentuk kesatuan sehingga setiap departemen, setiap asosiasi, setiap kelompok mereka begitu berkumpul dan suka berkumpul dan beribadah dan selalu forum sharing bersama-sama. Jadi memang selama ini saudara sudah bersatu, tetapi marilah kita terus bersatu supaya kita tantang diri kita secara rohani, secara perjanjian, supaya kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi tokoh utama untuk penginjilan misi 237 negara dan 5.000 suku bangsa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan telah memberi talenta yang berbeda-beda kepada kita sebagai anggota yang menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Biarlah kami dapat memakai talenta kita sebagai platform untuk mencapai 237 negara dan 5.000 suku bangsa penginjilan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.